Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Indonesia. Kembali lagi di channel Brotomes. Hari ini hari libur, libur nasional. Hari libur Imlek bagi yang merayakan, untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Karena temanya Imlek, apa nih yang Brotomes mau bahas? Nah, cuma kalau ada yang heran juga, kenapa sih Brotomes pakai masker? Kan di dalam ruangan dan kayaknya nggak kelihatan banyak orang juga. Ya, karena Brotomes juga sekalian mau memberikan ajakan untuk kita semua. Pokoknya selama video ini Brotomes nggak akan lepas masker, walaupun kondisi Brotomes saat ini tidak di dalam keramaian gitu. Kenapa? Karena Brotomes mau mengingatkan ke kita semuanya nih, karena kan kasus Omikron kalau dari datanya kan meningkat terus. Brotomes cuma mengajak kalian, yuk jangan sampai kita lengah sama 3M kita. Kita yakin kita pasti bisa ngelawan Omikronnya, maka itu kita harus jaga 3M kita, jangan sampai lengah. Insya Allah kalau misalkan 3M kita jaga, kan katanya dengar-dengar Omikron ini kan lebih ringan daripada yang sebelumnya. Jadi kita benar-benar bisa menghadapi Omikron itu lebih siap kalau kita menggunakan 3M ini tanpa ada celah sedikit pun. Oke? Ya, yuk kita sama-sama jaga diri kita. Maskerku menyelamatkanmu dan maskermu menyelamatkanku. Oke? Yap. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video Brotomes ini, yang belum menjalankan kewajiban utama kalian, ibadah kalian terhadap Sang Pencipta, yuk hentikan dulu video Brotomes. Jangan sampai video Brotomes ini melalaikan kalian pada kewajiban utama kalian terhadap Sang Pencipta, apapun agama kalian. Oke? Nanti setelah itu baru lanjutkan lagi video Brotomes, dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Oke? Mau bahas apa? Ya udah, yuk. Jalankan dulu kewajiban utama kalian. Oke? Ya, di pembahasan kali ini temanya kita kan hari ini Imlek ya. Imlek itu identik dengan Cina gitu kan. Nah, nggak tahu sih benar apa enggak, cuman menurut yang Brotomes tahu tuh dari zaman Brotomes kecil tuh, ya Imlek itu identik dengan Chinese gitu. Nah, apa nih hubungannya nih? Kok channel otomotif ngebahas Imlek? Bukan ngebahas Imleknya. Brotomes mau ngebahas yang ada hubungannya sama otomotif tentunya, dunia otomotif tentunya. Kan sekarang ini kan lagi rame-ramenya nih mobil dari negeri tirai bambu. Nah, tirai bambu apa? Bener ya. Pokoknya dari negeri dari negeri Cina. Nah, yang mau dibahas adalah, kalian udah tahu belum sih mobil Cina apa aja yang meramaikan pasar otomotif di Indonesia? Ayo, kalian tahu nggak? Nah, bahkan kalau misalkan memang nanti kita lihat, sempat kita bahas juga, ini kendaraan bermotor apa aja yang masuk di meramaikan industri otomotif yang ada di Indonesia. Kalau kalian yang sekarang ini yakin banget, Brotomes yakin kalian tahu lah, kalau yang Wuling, kalau DFSK, kalau Omobi bilangnya udah pesek gitu kan, itu udah umum banget. Tapi sebelum mereka ya sekarang itu menjadi seperti mobil yang banyak orang minati, ternyata ada juga loh merek mobil Cina yang walaupun memang saat ini sudah menarik diri dari Indonesia. Cuman salah satunya juga katanya harusnya tuh 2021 kemarin tuh kembali lagi ke Indonesia untuk meramaikan industri otomotif di Indonesia. Walaupun mungkin nggak tahu, sepertinya sih belum, karena memang terkendala COVID juga. Oke? Yuk kita bahas tuntas tentang sebuah industri otomotif dari Cina yang meramaikan pasar otomotif yang ada di Indonesia. Yuk kita mulai dari mobil ya, karena kalau nggak sempet kita bahas mobil aja. Tapi kalau misalkan memang waktu memorinya cukup, kita akan bahas juga tentang kendaraan bermotor, sepeda motor roda duanya. Oke? Mulai dari kendaraan mobil dulu ya. Oke? Yap, dari informasi yang Brotomes tahu, mungkin kalau salah nanti bisa dikoreksi. Ada 4
eh, pabrikan, 4 pabrikan mobil yang resmi menjual mobil mereka di Indonesia. Yang 2 Bro Tommy yakin kalian sudah tahu ya, yang tadi kita sebutkan, Wuling dan DFSK. Nah, ada 2 lagi. Kira-kira kalian tahu nggak? Ini dua pabrikan ini jujur aja waktu itu sempat menghebohkan juga karena jenis mobilnya lumayan bagus ya. Ada yang kayak jeepnya itu model-model kayak Grand Vitara, ya kan? Terus yang model-model kayak model Panda itu ada. Nah, yuk, yang pertama itu ada pabrikan bernama Chery. Udah tahu belum Chery? Nah, Chery ini mengeluarkan produk yang pertama itu dari produknya mobil A1 yang ini. Yang kedua Chery Kiki yang ini. Yang ketiga itu kalau nggak salah ada satu lagi. Ini yang Bro Tommy sempat suka juga, yaitu Chery Tiggo. Yang kayak Grand Vitara udah tau, Chery Tiggo. Nah, yang kayak gini. Pernah lihat pasti kan? Pernah lihat dong. Nah, Chery ini sempat meramaikan pabrikan industri mobil di Indonesia itu di tahun 2009-an. Dan akhirnya terhenti, menarik diri, dan katanya sih tahun 2021 kemarin sempat pengen balik, cuman ternyata kalau dari Bro Tommy sendiri sih belum dengar kabarnya. Kemungkinan sih kayaknya belum, karena mungkin terhalang pandemi juga. Nah, yang kedua ini pasti namanya kalian gak asing sebenarnya, dan sebenarnya mungkin kalian juga pernah lihat juga. Mobil apa? Pabrikan apa? Yang kedua adalah Geely. Geely ini juga hadir di Indonesia itu sejak tahun 2009. 2009 dengan tipe-tipenya lebih ke city car ya. Dia itu saat itu kalau nggak salah rentan harganya tuh di angka 90 juta sampai dengan 145 juta. Bahkan dari informasi yang Bro Tommy himpun, Geely ini sempat membeli saham dari Volvo dan Ford pada tahun 2010. Cuman penjualannya itu terus menurun sampai mulai dari 2013 itu menurun terus sampai 2016, dan akhirnya kabarnya itu menghilang karena pernah waktu itu ada showroom sekaligus tempat servisnya itu di daerah Sunter mau arah Kemayoran tuh, kalau kalian tahu, di Jakarta Utara. Itu sempat besar banget, cuman emang akhirnya tenggelam gitu karena Geely ini sempat pernah dipakai kalau nggak salah sama taksi juga. Berarti kan sebenarnya mobilnya mobil kuat tuh ya. Kalau identiknya kan kalau mobil yang sudah dipakai untuk taksi biasanya mobilnya lumayan kuat tuh, begitu ya. Akhirnya mereka menarik diri. Mungkin kalau di negeri Cina sendiri pun mereka masih memproduksinya. Nah, yang ketiga kita dari yang lama-lama sampai yang paling orang kenal. Nah, yang ketiga adalah mobil di Cina DFSK, atau kalau mobil bilang DFSK gitu. Ya, DFSK ini berdiri pada tahun 2003 kalau nggak salah, bulan Juni 2003. Terusnya mereka mengambil kerjasama grup dengan PT Kaisar Motorindo Industri, dan mereka tuh mulai merangkak masuk penjualannya juga, orang makin kenal, melihat mobil-mobilnya juga, wah ini mobil-mobil keren nih. Nah, itu kurang lebih sekitar 3-4 tahunan inilah orang-orang benar-benar familiar banget dengan merek mobil ini. Mobil-mobilnya salah satunya adalah dengan tipe Glora, itu harganya kalau nggak salah di rentan harga 169 jutaan. Terusnya ada Glora elektrik, ada Glory iAuto, terusnya Glory 560, terusnya Glory 580, terusnya ada Super Cab. Wah, keren kan? Nah, ini kita kasih lihat ya. Ini yang Glora nih. Yang Glora. Ini yang Glora elektrik.
Oke. Nah, ini yang Glory iAuto. Nah, yang ini adalah Glory 560. Oke, yang ini Glory 580. Dan yang ini Supercam. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah Wuling. Wuling, nyalakan mesinnya dong. Wuling adalah mobil Chinese. Wuling adalah mobil Cina, berkebangsaan Cina, yang akhirnya membuat salah satunya DFSK juga akhirnya ikutan bangkit juga di kancah industrial Indonesia, otomotif Indonesia. Salah satunya memang bisa dibilang ya, menurut Protomes ini dimulai dari lahirnya Wuling, mobil Wuling yang berani. Padahal mungkin DFSK juga mobilnya udah lebih oke juga. Cuman memang pas di Wuling ini memang langsung kayak jeger gitu ya. Nah, di Wuling sendiri tipe-tipe ini jadi mungkin banyak tipenya yang enggak semuanya Protomes berikan ya. Ini hanya beberapa mobil yang mungkin nanti kalau misalkan ada koreksi bisa diisi aja di kolom komentar. Protomes kurang tuh yang DFSK tuh mobilnya ada ini tuh yang apa namanya Glory yang Wuling ini tuh yang Cherry ini tuh yang Geli ini nih, boleh tulis di kolom komentar. Oke. Yap, yang di Wuling ini yang lagi menanjak terus nih, karena dari Wuling itu dari ada yang Formo, terus ya Formo komersial tuh ya, terus ya Convero, terusnya Cortez City, Almas, sampai yang paling dicari-cari kemarin di pameran Gias dan IMS tuh Almas RS. Cakep emang, canggih sih. Protomes nggak tahu sih setelah pemakaian itu bagaimana setelahnya, cuman memang Protomes pikir untuk dari fitur yang sementara kita lihat itu memang mobil keluaran Cina ini semuanya cukup berani memberikan fitur-fitur canggih dan memanjakan para konsumennya. Jadi good job buat para Wuling dan DFSK ya. Yap, itu adalah 4 mobil yang meramaikan industri otomotif Indonesia. Walaupun yang 2 saat ini sedang tidak ikut meramaikan, walaupun mungkin tetap masih ada produksi. Dan mungkin juga masih banyak juga pabrikan Chinese yang masuk ke Indonesia yang tidak disebut. Cuman memang Protomes ini hanya membahas mobil-mobil yang benar-benar ikut meramaikan, benar-benar ikut mengambil andil penjual mobil yang lain untuk mengalihkan pembeliannya ke merek mereka gitu. Jadi udah tahu ya, itu dia produk dari mobil Cina yang meramaikan industri mobil otomotif di Indonesia. Gimana? Yang masih belum puas bisa komen di sini. Nanti kita coba bahas lagi. Apa nanti kita mau review? Boleh. Oke? Mantap ya? Yap. Nah, ini di pembahasan kedua adalah tentang motornya. Oke, kayaknya nggak lengkap kalau misalkan kita bahas mobil doang, kita motor. Cuman memang motor kita akan lebih singkat karena terlalu varian, jadi kita lebih membahas mereknya saja ya. Di tahun 2009 ada juga nih merek pabrik motor dari Cina, yaitu di tahun 2000-an kalau nggak salah, 2000-an. Nah, itu masuklah mulai, itu lagi banyak-banyaknya di tahun 2000-an tuh. Motor yang pertama itu adalah bermerek Sanex. Pernah dengar nggak? Mungkin kalau Sanex ini mungkin orang banyak yang jarang ini ya. Salah satu motornya itu yang agak-agak waktu itu familiar juga tuh. Ya, gimana? Itu Sanex. Yang kedua, nah ini. Yang kedua mungkin mulai agak familiar di kuping. Yang kedua itu merek motornya adalah Shanghai. Wah, Shanghai itu dia sama juga sih, lebih dominan dia kayak
apa ya, dibilang meniru apa, menduplikat motor-motor Yamaha juga seperti Jupiter Z. Ya pokoknya Jupiter Z kayak F1 Z gitu. Cuman kayaknya yang familiar saat itu memang Jupiter Z banyak sekali di ini ya, di apa namanya, di tirukan gitu ya. Itu di tahun 2000 sampai 2010 kalau nggak salah. Nah, yang keempat, yang ini keempat sebenarnya kalau ini motor yang nggak meniru sih, dia punya basic sendiri, dan sempet kalau nggak salah, kalau kalian tahu dulu pembalap kita Hendriansa itu pernah ikut Superbike Asia kalau nggak salah, itu pakai motor bermerek Zhongzhen ya, Zhongzhen. Nanti kalau ada nanti kita akan taruh di fotonya di sini salah satu motornya. Dia lebih motor-motor gede si Zhongzhen. Waktu itu Hendriansa sempat membalap dengan motor merek itu Zhongzhen. Ya, Zhongzhen itu sempat masuk Indonesia juga tuh penjualannya saat itu. Terusnya, nah ini yang paling Brotomes yakin kalian mungkin nggak tahu sih saat itu, soalnya pernah diperankan juga iklannya itu sama salah satu aktor ternama juga, itu kalau nggak salah Rano Karno. Tahu nggak motor apa? Jialing. Saat itu Jialing sempat lumayan laku juga, karena dulu dia motornya lebih mirip-mirip Supra ya, karena saat itu kan orang tetap beli motor Supra tuh laku banget. Akhirnya dia menduplikat Supra, akhirnya lumayan laku. Ditambah waktu itu kan salah satu brosurnya tuh pernah ada menggunakan jasa aktor ternama itu masalah Rano Karno sih. Yap, Jialing. Nah terusnya ada lagi, ini yang kelima berarti, yaitu mereknya Tosa. Nah Tosa ini juga sama, dia lebih menduplikasi dimirip-miripkan ke Honda. Waktu itu di Suprafit. Brotomes yakin kalian lebih tahu banyak lagi, jadi memang pengen banget nih Brotomes kali ini yang komenin banyak loh Brotomes ini. Nah ditunggu komentarnya atau buliannya, karena memang Brotomes ini cuman pengen nyari, menurut Brotomes harus ada yang dibahasnya di momen saudara-saudara yang lagi ngerayain Imlek, lagi bingung juga bikin konten apa ya. Udahlah kita bahas aja tentang yang ada hubungannya sama otomotif. Ya udah kita bahas ini. Jadi produk pabrik-pabrik atau merek-merek kendaraan bermotor yang sempat meramaikan atau bahkan masih meramaikan industri otomotif di Indonesia ini sampai dengan sekarang gitu. Jadi seperti itu dulu aja video Brotomes kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Nah supaya lebih berfaedah, mungkin ya seperti biasa di akhir-akhir video Brotomes ngajak yuk kita sama-sama mengumpulkan hadis-hadis pendek lah, khususnya minimal supaya ada manfaatnya gitu. Hadis pendeknya apa sih? Yuk, Rasulullah SAW bersabda, ya jadi terima kasih banyak nih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah mau share. Seperti itu dulu aja video Brotomes kali ini. Sekali lagi Brotomes mengingatkan nih, Brotomes walaupun ngap di dalam ruangan tetap pakai, cuma pengen ngingetin yuk kita sama-sama lawan Omikron. Sekarang ini lagi meningkat, cuman kita doang yang bisa menyelamatkan diri kita atas izin yang di atas izin Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita ikhtiar supaya hal yang menakutkan yang kemarin itu nggak terulang lagi, yang gelombang 1 dan 2 itu nggak terulang lagi. Jadi yuk sama-sama sayangi diri kita dan teman-teman kita, jangan sampai kita menyesal gitu, jangan sampai hal yang buruk dulu itu sampai tinggi lagi, menakutkan kita lagi. Kita yakin virus ini lebih bersahabat dengan kita, tapi bukan berarti kita bisa begitu saja bebas seperti dulu. Tetap kita gunakan 3M, jangan lengah, jangan biarkan Omikron itu diberikan panggung dan akhirnya dia mendapatkan panggung. Oke? Jadi seperti itu dulu aja video dari Brotomes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Indonesia. Yuk kita terus semangat melawan pandemi ini. Apa itu?